Terlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang bertema tentang visibility study. Untuk anggota kelompok dapat kita lihat pada PowerPoint. Next. Pertama kita akan membahas apa sih definisi umum dari visibility study atau studi kelayakan. Jadi menurut Ahmad Subagio, studi kelayakan adalah penelitian yang mendalam terhadap suatu ide bisnis tentang layak atau tidaknya ide tersebut untuk dilaksanakan. Kemudian kita akan bahas tentang tujuan dari studi kelayakan. Jadi tujuan dari studi kelayakan ini terdapat 5, yaitu menghindari risiko kerugian, kedua memudahkan perencanaan, ketiga memudahkan pelaksanaan pekerjaan, keempat memudahkan pengawasan, dan yang terakhir adalah memudahkan pengendalian. Pertama kita akan bahas tentang menghindari risiko kerugian. Dengan menggunakan studi kelayakan, kita tentunya akan dapat memperhitungkan risiko kerugian yang nantinya akan terjadi, sehingga risiko kerugian yang akan terjadi dapat diminimalisir mungkin. Tujuan yang kedua yaitu memudahkan perencanaan. Dengan menggunakan visibility study, perencanaan yang akan kita lakukan akan lebih mudah. Perencanaan meliputi kapan usaha dijalankan, bagaimana pelaksanaannya, berapa dana yang diperlukan, hingga berapa besar keuntungan yang akan diperoleh. Tujuan dari visibility study selanjutnya yaitu memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Sebelumnya kita telah bahas bahwa visibility study memiliki tujuan yang salah satunya adalah memudahkan perencanaan. Setelah rencana matang kita susun, maka tentunya pelaksanaan pekerjaan kita nantinya akan lebih mudah. Hal itulah yang membuat visibility study ini menjadi hal yang penting dalam realisasi sebuah ide. Kedua selanjutnya yaitu memudahkan pengawasan. Jadi dengan menggunakan visibility study, pelaksanaan proyek akan sesuai rencana dan jika terjadi kelalaian atau penyimpangan, maka pengawasan pada sebuah proyek tersebut akan lebih mudah jika menggunakan visibility study. Yang terakhir adalah memudahkan pengendalian. Setelah kita dapat mengawasi proyek dari ide kita, maka jika terjadi penyimpangan akan mudah terdeteksi, sehingga mudah untuk mengendalikan penyimpangan yang terjadi pada proyek kita. Selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat dari studi kelayakan. Jadi, manfaat dari studi kelayakan ini kita lihat dari dua sudut pandang, yaitu pihak pertama sebagai analisis, yang kemudian pihak kedua sebagai investor atau pemilik ide. Dari pihak pertama atau sebagai analisis, studi kelayakan ini memberi manfaat, memberikan pengetahuan tentang cara berpikir sistematis dalam menghadapi suatu masalah. Kemudian, analis juga akan menerapkan ilmu-ilmu disiplin ilmu yang dimiliki dalam menyelesaikan masalah yang akan dihadapi pada saat visibility study atau studi kelayakan. Kemudian dari pihak kedua atau sebagai investor, dengan menggunakan studi kelayakan, pihak investor akan semakin yakin dengan ide yang akan dikembangkan. Karena visibility seperti yang saya jelaskan pada saat pertama tadi, visibility study dapat memperkirakan kerugian yang akan terjadi jika suatu ide itu direalisasikan. Kemudian kita akan membahas faktor-faktor penghambat dari visibility study. Next. Nah, ini ada beberapa faktor. Faktornya ini ada 7. Yang faktor pertama ada informasi yang tidak lengkap, kesalahan dalam perhitungan, kurang telitian, tidak objektif dalam mengolah data, kurang kritis dalam menanggapi sebuah masalah,
kondisi lingkungan, dan faktor sengajaan. Pertama, kita akan membahas yang informasi yang tidak lengkap. Jadi, kesalahan dari kurang lengkapnya informasi termasuk dalam kesalahan fatal. Karena nanti data-data yang dikumpulkan tidak akurat dan tidak sesungguhnya. Dan hasil dari analisa tidak menyimpulkan sesuatu sesuai dengan sasaran. Jadi, keputusan tentang layak atau tidaknya studi kelayakan tidak dapat ditentukan karena argumen yang tidak kuat. Sehingga tidak heran jika kurang lengkap informasi dapat menjadi kesalahan fatal dalam studi kelayakan. Kemudian kesalahan dalam perhitungan. Nah, kesalahan dalam perhitungan ini juga dapat berakibat fatal meskipun hanya sedikit kesalahannya, karena akan memberikan efek yang sangat besar saat rencana bisnis. Misalnya, salah hal menghitung uang yang tersedia, perkiraan kebutuhan bahan baku, perkiraan jumlah teknologi, tenaga kerja, dan sebagainya. Kemudian kurang telitian. Nah, kegagalan ini juga bisa menyebabkan kurang telitian dalam melakukan penelitian. Jadi data dan informasi yang disediakan tidak digunakan dengan baik sehingga menghasilkan dokumen yang kurang tepat. Penelitian yang dilakukan dan penelitian kurang akan menghasilkan studi kelayakan yang tidak valid. Kemudian tidak objektif dalam mengolah data. Dalam studi kelayakan haruslah dapat mengukur data dan informasi dengan tepat. Penelitian yang dilakukan harus jelas perhitungan serta menghasilkan data yang akurat. Jika peneliti tidak objektif, maka hasil penelitian akan menjadi sia-sia dan hasilnya juga tidak maksimal. Kemudian kurang kritis dalam menanggapi sebuah masalah. Dalam melakukan studi kelayakan, tidak menutup kemungkinan akan jadi sedikit masalah nantinya. Jadi, kita harus kritis ketika menghadapi masalah-masalah kecil yang terjadi. Jadi, jika hal itu diabaikan, nantinya akan mengakibatkan masalah yang besar dan sulit dipecahkan. Kemudian kondisi lingkungan. Jadi, apabila faktor lingkungan internal dan eksternal tidak bisa dikendalikan secara penuh, maka kita akan mengalami kesulitan dalam prediksi kemungkinan yang akan terjadi. Nah, ini berarti ketika hal yang dilakukan sudah tepat dan sesuai dengan lingkungan tersebut, kita tetap bisa saja terjadi perubahan lingkungan. Jadi, perubahan lingkungan ini terutama lingkungan eksternal yang menyangkut ekonomi, politik, hukum, sosial, perilaku masyarakat, bahkan bencana alam sekalipun. Kemudian di sini ada faktor kesengajaan. Jadi, faktor sengajaan ini faktor yang sangat fatal dalam studi kelayakan. Ini berarti penelitinya ini sengaja membuat kesalahan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Ini adalah salah satu buatan tercela dari para pelaksanaan di lapangan sehingga menyebabkan kegagalan usaha. Selanjutnya yaitu jenis-jenis feasibility study. Terdapat 4 jenis feasibility study, yaitu yang pertama technical feasibility, yang kedua economic feasibility, yang ketiga legal feasibility, yang keempat operational feasibility. Yang pertama, technical feasibility. Menurut laman Simplilearn, jenis penilaian ini berfokus pada sumber daya teknis yang tersedia untuk organisasi. Ia dapat membantu perusahaan untuk menentukan apakah sumber daya teknis sudah memenuhi kapasitas dan apakah tim teknis mampu mengubah ide menjadi sistem yang kerja yang baik. Yang kedua, economic feasibility. Jenis analisis ini biasanya melibatkan penelitian terkait biaya dan manfaat proyek untuk membantu organisasi menentukan kelayakan dari proyek sebelum sumber daya keuangan dialokasikan. Ia juga berfungsi sebagai teknik penilaian proyek independen dan bisa meningkatkan kredibilitas proyek. Yang ketiga yaitu legal feasibility. Menurut laman projectmanager.com, jenis analisis ini digunakan untuk menyelidiki apakah ada aspek dari proyek yang bertentangan dengan persyaratan hukum. Hal itu seperti Undang-Undang Zonasi dan Undang-Undang Perlindungan Data. Yang terakhir yaitu operational feasibility. Jenis penilaian ini biasanya digunakan untuk mengukur apakah suatu proyek yang diusulkan dapat mengatasi masalah-masalah yang mungkin timbul dan mampu memanfaatkan peluang yang ada
dan dapat memenuhi kebutuhan persyaratan yang ditetapkan dalam pengembangan sistem kebutuhan proyek. Baik, selanjutnya yaitu komponen dari studi kelayakan. Jadi komponen studi kelayakan ada market aspek, kemudian teknik aspek, manajemen and organization aspek, financial aspek, social economy aspek, legal aspek, dan yang terakhir adalah environment aspek. Pertama kita akan bahas market aspek. Jadi market aspek ini merupakan komponen yang berkaitan dengan supply dan demand di pasar. Kemudian teknik aspek. Teknik aspek merupakan komponen yang mengacu pada teknis proyek seperti simulasi proses, daftar peralatan, studi SDM, dan lain-lain. Kemudian manajemen dan organization aspek. Manajemen dan organization aspek ini berisi kualitas pihak manajerial dan penyelenggara yang bertanggung jawab atas jalannya sebuah proyek realisasi ide. Marilah kita beralih ke aspek komponen dari studi kelayakan selanjutnya, yaitu financial aspek. Financial aspek ini berisi kondisi finansial yang akan menopang jalannya proyek, seperti biaya operasional dan modal dari investor. Kemudian, sosial ekonomi aspek, yang berisi dampak sosial dan ekonomi yang akan dihasilkan oleh pelaksanaan proyek perusahaan. Kemudian ada legal aspek, yang berisi analisis terhadap dokumen dan persetujuan proyek untuk melihat kelayakannya terhadap hukum yang berlaku. Dan aspek yang terakhir adalah environment aspek, yang berisi dampak yang akan diberikan dari sebuah proyek terhadap lingkungan sekitarnya. Kemudian ada teknik untuk melakukan feasibility study. Jadi ada inisiasi gagasan dan proses perencanaan, penelitian tentang ide usaha, evaluasi dan kesimpulan, perencanaan untuk pelaksanaan usaha, dan pelaksanaan. Nah, jadi kita akan bahas lebih dahulu inisiasi gagasan dan proses perencanaan. Jadi sebelum kita memulai usaha, sebaiknya kita mulai menentukan ide atau gagasan dan rencana yang sistematis. Karena ketika menemukan banyak sekali kompetitor dengan keunggulan masing-masing, secara praktis ide kita bisa muncul dari permintaan produk atau jasa. Jadi jika permintaan pasar nyata menguntungkan, bisa dilanjutkan ke tahapan berikutnya. Kemudian penelitian tentang ide usaha. Jika ide usaha sudah meyakinkan, maka tahapan berikutnya adalah penelitian. Nah, hal ini dilaksanakan untuk memperkirakan kesuksesan pada masa mendatang. Nah, penelitian ini bisa dilakukan secara ilmiah seperti lengkap berikut. Jadi pertama kita perlu mengumpulkan data, kemudian setelah mengumpulkan data kita perlu mengolah data yang telah terkumpul. Kemudian kita analisis olahan data secara mendalam, kemudian kita bisa menaik kesimpulannya, dan kemudian kita bisa menuliskan hasil penelitiannya. Kemudian setelah itu kita evaluasi dan kesimpulan. Nah, seperti melakukan evaluasi pada mendukung seperti aspek hukum, fungsi manajemen, sumber daya manusia, keuangan, dan lain-lain. Setelah itu kita ambil kesimpulan untuk mengembangkan kelayakan usaha jangka panjang. Nah, melalui tahap evaluasi dapat dipastikan bahwa gambaran kelayakan di usaha sudah jelas. Jika masih belum layak, berarti kita perlu mengembangkan ide penelitian lainnya. Tapi jika memang sudah layak, bisa kita pikirkan hal lain, misalnya resikonya dan cara mengatasinya. Kemudian untuk perencanaan untuk pelaksanaan usaha, kita pada tahap ini kita sudah mengetahui tentang hasil studi kelayakan kita. Kemudian kita sudah yakin kita bisa merencanakan untuk jadwal operasional, modal, penentuan, manajemen, dan sumber daya manusia yang mendukung. Dan tidak lupa kita perlu melakukan promosi ke masyarakat dan menyesuaikan dengan aturan dari pemerintah. Kemudian ada evaluasi dan kesimpulan. Ini melakukan gambaran ya kan ide usaha sudah jelas, jadi jika masih belum layak berarti kembangkan ide penelitiannya dan sudah layak kita pikirkan lagi risiko dan cara mengatasinya. Kemudian untuk pelaksanaan ini dibagi menjadi dua, yaitu
pelaksanaan dan evaluasi. Pada bagian ini akan ditemui banyak hambatan, kendala, dan risiko. Karena itu kita perlu melakukan evaluasi secara berkala untuk pelaksanaan usaha. Nah, jadi bagian evaluasi dilakukan untuk mengetahui kondisi sebenarnya dibandingkan dengan rencana awal. Nah, saat membuat studi kelayakan usaha, memang ada potensi kesenjangan antara rencana dan kenyataan. Jadi kita perlu melakukan penyesuaian kembali proses usaha dengan kebutuhan pasar. Baik, sekarang kita akan membahas mengenai contoh feasibility report. Ya, yang pertama, kita di sini mengambil studi kasus yaitu berupa online travel agent. Nah, analisis kelayakan ini membahas mengenai bisnis online travel agent. Nah, jadi kita akan membahas dulu sejarahnya dulu, abstraknya. Jadi pendirian dari bisnis ini berdasarkan pada adanya sebuah penurunan penjualan dari agen travel konvensional selama beberapa bulan terakhir. Nah, hal ini disebabkan karena banyak munculnya perjalanan online lainnya. Nah, bisnis ini adalah bisnis yang beroperasi pada bidang pariwisata. Nah, bisnis ini sebenarnya sama dengan travel agent pada umumnya. Namun, sistem dan pembayarannya ini sepenuhnya dilakukan secara online. Oleh karena itu dapat dikatakan sebagai online travel agent. Nah, kemudian mengenai kelayakan aspek hukum. Aspek hukum atau legal dari bisnis online travel agent perlu dianalisis kelayakannya agar pada saat bisnis sudah dijalankan dan pada saat bisnis baru dimulai dapat berjalan dengan baik dan tidak melanggar peraturan dan ketentuan yang berlaku. Nah, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan pada aspek hukum bisnis online travel agent ini, yaitu antara lain seperti bentuk badan usaha, kelengkapan umum, kelengkapan khusus. Jadi yang pertama bentuk badan usaha. Nah, bentuk badan usaha ini yang digunakan pada bisnis ini adalah berbentuk perseroan terbatas atau PT. Kemudian kelengkapan umum. Jadi terdapat beberapa kelengkapan umum yang harus dipenuhi, yaitu seperti SKDU, NPWP, izin gangguan, SIUP, TDP, kemudian kelengkapan khusus. Jadi kelengkapan khusus ini merupakan kelengkapan yang perlu dipenuhi juga oleh perusahaannya, seperti TDUP, keanggotaan ASITA, ketentuan pembuatan domain. Kemudian kelayakan aspek teknis. Nah, pada aspek teknis ini pembahasan akan dilakukan mengenai kebutuhan-kebutuhan teknis yang perlu dipenuhi oleh sebuah bisnis tersebut. Contohnya pada bisnis online travel agent ini. Nah, baik pada saat bisnis baru dibuka maupun saat bisnis sudah berjalan. Nah, kebutuhan-kebutuhan teknis ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu kebutuhan perangkat lunak, kebutuhan perangkat keras, kebutuhan fasilitas, dan kebutuhan kemitraan. Yang pertama, kebutuhan perangkat lunak. Pada proses bisnis ini, dapat dilihat bahwa keseluruhan proses bisnis yang dijalankan berbasis online. Nah, oleh karena itu, dibutuhkanlah sebuah perangkat lunak untuk menjalankan seluruh proses tersebut. Nah, kemudian juga diperlukan sebuah perangkat keras. Setelah mengetahui kebutuhan perangkat lunak, dibutuhkan juga beberapa peralatan agar sistem perangkat lunak ini dapat berjalan dengan baik. Nah, oleh karena itu dibutuhkanlah sebuah perangkat keras. Contohnya seperti komputer, printer, scanner, router, modem, dan lain-lain. Dan kebutuhan fasilitas. Jadi fasilitas yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis ini seperti koneksi internet, daya listrik, air, penerangan, meja dan kursi, dan lain-lain. Nah, kemudian kebutuhan kemitraan. Jadi pada bisnis ini seluruh kegiatan bisnis ini tidak dapat berjalan tanpa adanya kerjasama dengan pihak luar. Nah, jadi pihak luar yang dimaksud ini adalah seperti contohnya maskapai penerbangan, hotel, dan bank. Pokoknya yang berhubungan dengan pariwisata. Kemudian menuju ke kelayakan aspek berikutnya, yaitu aspek manajemen. Pada aspek manajemen ini mencakup kebutuhan tenaga kerja dan kebutuhan sumber daya. Jadi analisis aspek ini akan membahas mengenai struktur organisasi perusahaan dari bisnis tersebut. Misalnya deskripsi jabatan dan kebutuhan karyawan beserta spesifikasinya. Kemudian setelah mengumpulkan data mengenai kebutuhan-kebutuhan manajemen yang berkaitan dengan operasional bisnis ini, maka dapat diketahui bahwa seluruh kebutuhan manajemen tersebut harus juga dipenuhi. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik perusahaan dapat diketahui bahwa seluruh kebutuhan yang dapat dipenuhi oleh perusahaan sehingga bisnis ini dapat dinyatakan layak dari aspek manajemen. Kemudian kelayakan aspek pasar. Sebelum memulai bisnis online travel agent, analisis pada aspek pasar memegang peranan yang sangat penting karena sumber pendapatan utama perusahaan berasal dari penjualan produk yang ditawarkan oleh perusahaan itu. Nah, analisis aspek pasar ini berkaitan erat dengan permintaan pasar,
kemudian yang berkaitan dengan perusahaan yang mendirikannya dan juga memenuhi permintaan pasar tersebut. Kemudian pada aspek pasar dari bisnis online ini akan dianalisis mengenai potensi pasarnya, penetapan pasarnya, dan analisis pesaingnya. Data yang digunakan pada analisis aspek pasar ini dapat melalui beberapa tahapan, yaitu seperti market research, kemudian analisis pesaing, segmenting, targeting, positioning, dan seperti itu. Kemudian, nah ini kelayakan aspek finansialnya. Nah, pada analisis aspek finansial ini akan dilakukan perkiraan penjualan, perhitungan kebutuhan investasi, proyeksi laba rugi, perhitungan arus kas, dan penilaian investasi. Nah, metode yang akan digunakan dalam penilaian investasi ini antara lain seperti analisis net present value atau NPV, analisis payback period, dan analisis internal rate of return atau IRR, dan lain-lain. Nah, di sini merupakan contoh biaya investasi awal. Jadi terdapat beberapa bentuk seperti meja komputer, kursi, router, dan juga beserta harganya. Dan juga disertakan investasinya itu berapa. Oke, kemudian melanjutkan seperti, nah pada estimasi penjualan ini akan digunakan estimasi besar pasar yaitu sebesar 256.800 orang backpacker. Nah, estimasi tersebut dapat didapatkan berdasarkan informasi jumlah anggota 4 komunitas backpacker besar di Indonesia. Estimasi tersebut didapat data sebagai berikut. Nah, ini merupakan data yang didapat. Nah, kemudian kesimpulan penilaian aspek finansial. Nah, pada tabel tersebut, pada tabel di samping ini, dapat dilihat bahwa pada skenario most likely dan optimistik dapat dikatakan layak karena telah memenuhi 3 kriteria penilaian investasi, yaitu nilai IRR sebesar 27,29% dan 41%. Nah, keduanya melebihi 6,75%. Nilai NPV di akhir tahun keduanya bernilai positif. Sedangkan pada skenario pesimistik, bisnis dikatakan tidak layak karena nilai NPR di akhir tahun kelima sebesar minus 240 juta 240.093.379,34 yang berarti masih mengalami kerugian. Nah, kemudian kesimpulan dari feasibility report ini, setelah melakukan penelitian mengenai studi kelayakan bisnis ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa bisnis tersebut dinyatakan layak untuk dijalankan beberapa aspek, yaitu aspek hukum, teknis, manajemen, pasar, dan finansial. Nah, untuk syaratnya yaitu perusahaan ini disarankan untuk menggunakan digital marketing sebagai metode pemasaran, yaitu kemudian perusahaan dapat memperkuat hubungan partnership dengan pihak luar, serta perusahaan sebaiknya menentukan aspek lain yang mungkin mempengaruhi berjalannya bisnis. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen dari produk baru menggunakan visibility report. Yang pertama, What will be my product? What will be my product dimaksudkan agar kita merencanakan target konsumen untuk produk kita. Jika kita tidak merencanakan target konsumen untuk produk kita, menyebabkan produk kita sulit terjual atau sulit laku di pasaran. Sebagai contoh, jika kita membuat sebuah software game, maka target konsumen yang akan membeli software tersebut seharusnya adalah orang-orang yang hobi bermain game. Yang kedua ada what audience should I target. What audience should I target bermaksud untuk target kalangan yang akan membeli atau menggunakan produk. Dengan hal ini dapat memudahkan kita mengetahui target konsumen yang akan membeli atau menggunakan produk. Contohnya jika membuat software workout, maka target konsumen yang akan membeli atau menggunakan software kita tentunya orang-orang yang ingin membangun tubuh. Yang ketiga ada what product are competitor. What product are competitor dimaksudkan agar kita mengerti dan mengetahui produk apa yang ditawarkan oleh kompetitor atau pesaing dalam pasar. Dengan hal ini kita bisa tahu produk apa yang dijual oleh pesaing kita. Selain itu, kita dapat mengetahui informasi yang akan berguna untuk pengembangan produk kita. Yang keempat, what's the market share for competitor? What the market share for competitor maksudkan agar kita mengerti pasar kompetitor kita. Hal ini berguna untuk informasi produk kita dan bagaimana produk kita bersaing dalam pasar bersama kompetitor. Yang kelima ada how much should I sell my product for? How much should
I sell my product for dimaksudkan untuk memproduksi berapa banyak produk yang akan dijual. Jumlah produk yang dijual ini akan mempengaruhi pasar produk. Jika sebuah produk memiliki stok yang sedikit, maka harga jual produk tersebut akan naik karena produk tersebut langka dan keuntungan diberikan sedikit karena jumlah produk sedikit. Namun sebaliknya, jika produk tersebut memiliki stok banyak, maka harga jual murah dan produk tersebut umum dalam pasar dan keuntungan diberikan besar karena stok produknya besar. Keenam ada how should I promote my product? How should I promote my product dimaksudkan untuk bagaimana cara kita memasarkan produk kita. Hal ini sangat penting karena pemasaran atau promosi ini sangat berdampak terhadap produk kita. Jika promosi produk menarik, maka banyak konsumen yang akan membeli dan menggunakan produk ini akan berpengaruh dalam penjualan produk tersebut. Namun jika promosi yang diberikan tidak menarik, maka akan membuat produk tersebut menjadi ditinggalkan dan penjualan produk tersebut akan turun. Berikut ini adalah referensi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.